Pace bene, masih di Mea Culpa, satu video singkat. Kali ini saya mau buat video supernatural, topiknya ya, bukan videonya. Tapi topiknya tentang sesuatu yang supernatural. Apa itu? Hosti, entah bagaimana, berubah menjadi jaringan otot jantung. Dan ini benar terjadi, meskipun gereja sangat berhati-hati untuk memandang ini sebagai mukjizat. Dan dalam satu berita terbaru dikatakan peristiwa berubahnya hosti menjadi serat otot ini sudah menuju perkembangan semakin diteliti oleh pihak Vatikan sendiri. Dan di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Polandia. Dan sebagaimana saya tunjukkan beritanya di sini, ada beberapa situs yang sudah saya buka. Di satu gereja bernama Gereja Santo Hyacinthus di Legnica, saya tidak tahu pengucapannya, selama perayaan Ekaristi pada tanggal 25 Desember 2013 terjadi peristiwa ajaib ini, bisa dikatakan begitu. Apa yang terjadi? Ketika membagi hosti terjatuh, begitu ya. Dan seturut protokol gereja, ketentuan atau prosedur yang disepakati, apakah di keuskupan itu secara universal di gereja Katolik, saya sendiri tidak begitu menguasai. Tetapi syaratnya adalah kalau terjatuh, katanya salah satu opsi yang bisa dibuat adalah memasukkan hosti yang jatuh itu ke dalam air supaya dia terserap di sana, akhirnya melebur di sana dan hilang, begitu ya. Lalu perlakuan yang sama dilakukan pada hosti yang jatuh ini pada saat perayaan Ekaristi Natal di Legnica di gereja Santo Hyacinthus ini. Dan apa yang terjadi? Ini yang istimewa. Ketika hosti itu dimasukkan ke dalam air, ada bercak merah yang muncul di hosti itu. Bagaimana bisa terjadi? Tidak tahu. Pada waktu itu ada seorang pastor yang melakukan itu. Seorang pastor melakukan itu. Kita bisa lihat nama pastornya di sini. Father Andres Ziombra. Sebagai pastor paroki di Santo Hyacinthus itu. Pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, ketika akhirnya diperiksa, ternyata ada yang merah, begitu ya. Ini tidak biasa, sesuatu yang istimewa, tidak pernah terjadi karena hosti sebenarnya terdiri atas gandum, dan memang hosti ini sudah didoakan sehingga terjadi transubstansiasi dalam terang iman kita. Sudah berubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Meski mata duniawi kita melihat bahwa dia tetap menjadi roti seperti itu. Nah, bagaimana transubstansiasi ini bisa dijelaskan? Ternyata bisa dengan bantuan ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya filsafat. Sama seperti kayu kita katakan. Tetapi ketika dibentuk sedemikian rupa, kita katakan menjadi bangku. Ada konsep yang sudah kita tanam. Karena pengetahuan, karena kesepakatan, karena bentuknya begitu, karena konsep pemikiran kita. Dan sama halnya dengan roti dan anggur, karena dua institusi, inilah tubuhku, inilah darahku. Roti dan anggur itu dalam kacamata iman kita akui sebagai tubuh dan darah Kristus. Tetapi yang istimewa dalam peristiwa di Legnica ini, tubuh Kristus itu ketika dileburkan ke dalam air, ternyata mengandung bercak merah. Lalu akhirnya, apakah dengan langsung dikatakan, oh ini mukjizat? Tidak. Mereka menguji. Lalu mereka membawanya kepada dua universitas medis, universitas yang berkarya di bidang kesehatan, dan ditemukan bahwa memang salah satunya ada di sini Profesor Barbara Engel, salah satu saintis yang terlibat untuk memeriksa apa sebenarnya yang merah dalam hosti ini, dikatakan bahwa itu adalah satu myocardial tissue atau myocardial tissue, myocardia, jaringan otot jantung, dan jaringan ini khas ditemukan dalam format demikian bagi orang-orang yang sedang mengalami rasa sakit yang mendalam, penderitaan,
Begitu. Begitu dikatakan oleh ilmuwan itu, bukan saya yang mengatakan. Lalu keterangan itu ternyata univokal, artinya sama dari keterangan yang diberikan oleh Profesor Barbara Engel ini dengan keterangan yang diberikan oleh pihak universitas lain yang turut serta memeriksa apa gerangan yang ada di dalam hosti itu. Dan memang meskipun sudah terlihat dengan kasat mata bahwa ada hosti itu yang menjadi merah, tidak dengan sendirinya itu mukjizat, karena ada proses panjang yang dilalui dalam gereja untuk diakui sebagai mukjizat. Maka seperti saya katakan tadi, ini ada kronologi dalam gambar bahwa hosti itu diperiksa di universitas, lalu kemudian diketahui seperti yang dikatakan Profesor Barbara Engel, after analyzing the sample set, the scientist's conclusion is that it is human myocardial tissue. Jaringan otot miokardia. Nah, yang menarik adalah kalau ditarik kesinambungannya dengan pelindung gereja Santo Hyacinthus, ternyata dalam sejarah Santo Hyacinthus, seorang Dominikan ini memiliki pengalaman istimewa juga tentang Ekaristi. Ketika suatu waktu datang intruder, penyusup ke gereja, dia yang sedang berdoa terpanggil untuk membawa Ekaristi juga serta, supaya tidak ada pelecehan terhadap Ekaristi itu. Diketahui bahwa Santo Hyacinthus Dominikan ini ternyata memiliki devosi yang khusus juga terhadap Ekaristi. Nah, ternyata ada korelasi antara sejarah panjang pelindungnya dan peristiwa yang terjadi pada 2013 yang lalu di Legnica ini, di gereja Santo Hyacinthus ini. Sekali lagi para sahabat, ini informasi yang menyangkut supernatural stuff. Sesuatu yang melampaui fisik, metafisika. Sesuatu yang menuntut keyakinan kita. Kalaupun kita tidak yakin, sekurang-kurangnya tetap menjadi penelitian dikatakan di sini bahwa harus dilihat efek dari keyakinan itu. Dan Pastor Andres Zombra mengatakan bahwa setelah peristiwa itu memang ada gelombang peziarah yang datang ke tempat mereka. Ada juga kisah-kisah healing, penyembuhan, miraculous things semacam itu. Peristiwa-peristiwa penuh mukjizat yang dirasakan oleh umat setempat. Nah oke, ternyata kita masuk ke refleksi kita meyakini bahwa kita mengenal tubuh dan darah Kristus yang sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Dilakukan oleh institusi dua yang sama, begitu ya. Dalam dua yang sama oleh imam dengan tahbisan yang sama. Tahbisan yang sama secara apostolik. Maka sama halnya dengan hosti yang kita terima, kalau kita ikut perayaan Ekaristi, mungkin dalam situasi new normal kita sudah mulai menerima perayaan Ekaristi, muatan yang sama juga ada dalam apa yang kita sambut itu. Nah, the question is, apakah kita memiliki refleksi yang sama atau bisa merasakan pengalaman spiritual yang sama ketika menyambut Ekaristi itu? Kita tahu bahwa ada banyak juga mukjizat serupa tentang Ekaristi ini yang sudah dicatat di dalam gereja. Katanya ada juga di Amsterdam, ada juga di Lanciano dulu sekitar milenium pertama, dan banyak lagi peristiwa yang tentu menuntut pemeriksaan lebih lagi supaya jangan ada kekeliruan dan blasfemi, kesesatan. Begitu ya. Maka semoga kita tetap memiliki keyakinan teguh tentang tubuh dan darah Kristus ini dalam pengalaman spiritual kita, dalam upacara iman kita dalam Ekaristi, sehingga kita tidak kehilangan makna bahwa Kristus sungguh hadir dalam tubuh dan darah Kristus. Ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mengingat perjamuan, kita mengingat karya belas kasih, dan kita mengucap syukur dalam perayaan Ekaristi itu. Kita mengingat perayaan itu sendiri, kita mengingat karya belas kasih Kristus, di mana Allah memberikan putra satu-satunya sebagai korban, dan kita pun
mengucap syukur atas kurban Allah, dan ucapan syukur kita tunjukkan dalam perbuatan. Teorinya begitu. Maka kepada kita diberikan tuntutan dan tuntunan untuk hidup dalam semangat dan terang Ekaristi, tubuh dan darah Kristus sendiri. Pace e bene.